Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan memasuki aula penjara Guntur bersama Rancang, dan Xiaoyan memulai menempa tubuhnya dengan guntur hukuman dewa yang membuat tahanan di aula penjara Guntur merasa ketakutan dan tertekan oleh tindakan Xiaoyan. Di lantai 3 aula penjara Guntur, sosok Xiaoyan perlahan bangkit dan muncul. Ada banyak sosok duduk bersila di sini dan banyak mata yang tertuju mengikuti penampilan Xiaoyan. Di lantai 3 aula penjara Guntur hanya ada sedikit orang, yaitu sekitar 100 orang. Namun di antara mereka ada Dewa Petarung Bintang 7 dan di aula ini juga terdapat beberapa rumah batu yang digunakan untuk menghindari guntur hukuman dewa. Sudah lama sejak tidak ada pendatang baru. Apakah dia kekuatan Dewa Petarung Bintang 7 tahap awal? Ucap seseorang. Tidak, dia itu membawa senjata. Jadi dia seharusnya tidak menjadi pendosa. Hah? Apa yang akan dia lakukan? Sepertinya dia tidak akan menghindari guntur hukuman dewa ini. Kata seseorang tahanan lagi. Guntur hukuman dewa di lantai 3 akan mendarat secara acak. Artinya, jika tidak ada yang bertarung, guntur hukuman dewa juga akan tetap mendarat. Ini adalah lapisan ketiga dari guntur hukuman dewa. Kekuatan guntur ini dapat menekan Dewa Petarung Bintang 7. Pada saat ini, Xiaoyan berdiri tegak, menyaksikan guntur hukuman dewa mengalir di tubuhnya. Setelah ledakan keras, tubuh Xiaoyan melesat ke belakang. Dengan asap hitam mengepul dari tubuhnya, dia hampir memuntahkan seteguk darah selama gelombang energi ini. Dan kulitnya juga menunjukkan tanda-tanda retak dan darahnya meluap. Yang paling penting adalah kecepatan pemulihannya sangat cepat, secepat yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Tetapi pada saat ini, mata Xiaoyan bersinar terang karena lautan guntur telah meningkat lagi dan lautan guntur seluas 200.000 meter persegi masih terus meningkat. Tidak bisa pecah, gumam Xiaoyan dengan paksa menekan darah yang berjatuhan. Tetapi tampaknya di lapisan ketiga ini, selama dia tidak berlindung, guntur hukuman dewa akan terus mengejarnya. Guntur hukuman dewa kedua tidak menunggu Xiaoyan untuk bersiap-siap. Itu datang mengaum seperti naga yang marah lagi. Mata Xiaoyan sedikit terfokus dan dia masih tidak mengelak. Dia membiarkan guntur hukuman dewa mengalir lagi di tubuhnya. Apakah orang itu gila? Tidak. Dia melatih tubuhnya dengan guntur hukuman dewa. Suara percakapan terdengar di aula itu. Menempah tubuh dengan guntur hukuman dewa. Seharusnya dia memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Bagi Dewa Petarung Bintang 7 yang ada di lantai 3 aula penjara Guntur, mereka hanya dapat bersembunyi di rumah batu untuk menghindari serangan langsung dari guntur hukuman dewa. Beberapa sosok memandang Xiaoyan yang berdiri tegak menghadap guntur hukuman dewa di tingkat 3 dengan tak percaya. Dan guntur hukuman dewa terus meledak satu demi satu. Laut guntur Xiaoyan seluas 200.000 meter persegi juga terus meningkat, dan setelah dia menanggung sekitar 5 guntur hukuman dewa dari langit, itu meningkat 10.000 meter persegi lagi. Dan guntur hukuman dewa di lantai 3 tampaknya diprovokasi oleh Xiaoyan dan mulai menempati udara di langit, yang segera membuat mata Xiaoyan mengembun. Mungkinkah lautan guntur masih memiliki kebijaksanaan spiritual? Xiaoyan terkejut melihat ke arah lautan guntur yang berkumpul. Matanya menunjukkan mata yang tak tertandingi. Apa yang ingin dia lakukan?
Guntur Hukman Dewa sekarang marah. Jika itu aku, maka aku akan hancur menjadi abu dengan pukulan ini. Mungkinkah dia ingin menerima serangan itu? Ini akan sangat membahayakan jika dia menerima serangan ini, ucap orang-orang di aula lantai 3 penjara Guntur. Melihat Guntur Hukuman Dewa berkumpul di langit, orang-orang yang telah dibombardir oleh Guntur Hukuman Dewa memahami kekuatannya. Bahkan jika mereka tidak akan menangkapnya, itu masih membuat mereka merasa takut. Guntur Tumpul terdengar seperti raungan binatang buas mengembun di udara. Xiaoyan mengepalkan tinjunya sedikit dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Guntur Hukuman Dewa yang berkumpul di udara. Aku tidak boleh menyerah. Xiaoyan menggertakkan giginya. Guntur Hukuman Dewa yang berkumpul di langit beberapa kali lebih kuat dari Guntur sebelumnya. Dan ini adalah kecenderungan untuk menghancurkan Xiaoyan menjadi berkeping-keping hanya dengan satu serangan. Lautan Guntur seluas 210.000 meter persegi menyebar dari tubuh Xiaoyan dan ada busur guntur yang bergerak dan berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. Matanya melihat ke ujung tempat berkumpulnya Guntur Hukuman Dewa dan sepertinya Guntur Hukuman Dewa terprovokasi. Raungan yang memekakkan telinga meletus dan langsung menuju ke arah Xiaoyan. Jika aku tidak bisa menahan Guntur Hukuman Dewa ini, kualifikasi apa yang aku miliki untuk mengendalikan inti Guntur Void? Mata Xiaoyan berkedip. Pada saat ini, Xiaoyan tidak menggunakan Genesis Ki apapun dan sangat ingin meningkatkan kekuatan fisiknya. Metode kematian adalah cara kultivasi tercepat. Mata semua orang terfokus pada Xiaoyan. Mereka semua ingin melihat apakah dia bisa menahan bombardir dari Guntur Hukuman Dewa. Guntur Hukuman Dewa akhirnya mendarat di tubuh Xiaoyan dan kekuatan Guntur terus-menerus mengalir deras. Dan saat berikutnya, jeritan kesakitan Xiaoyan terdengar. Tubuh Xiaoyan tenggelam dalam cahaya Guntur dan cahaya Guntur keluar untuk menghancurkan tubuh Xiaoyan sepenuhnya. Kulit Xiaoyan meledak dalam Guntur, darah menyembur keluar dan daging di sekujur tubuhnya bergetar dengan keras. Dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dia masih terlalu sembrono. Beraninya dia menantang Guntur Hukuman Dewa seperti ini. Bukankah dia akan mencari kematian? Mereka memandang Xiaoyan yang belum jatuh. Mereka semua menunjukkan kekaguman di mata mereka dan mereka menggertakkan gigi untuk Xiaoyan. Meskipun aku tidak mengenalnya, tapi aku masih berharap dia bisa bertahan. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang berani memprovokasi Guntur Hukuman Dewa ini dalam waktu yang lama. Setelah suara ledakan terdengar, meskipun kekuatan pemulihan Dewa Petarung sangat cepat, namun ia tidak dapat menahan kekuatan destruktif dari Guntur Hukuman Dewa. Dan semua pakaian di tubuh Xiaoyan meledak. Guntur mengalir ke bawah. Dan tubuh bagian bawah penuh dengan darah, seolah-olah seluruh kulitnya telah terkelupas. Sosok berdarah itu terlihat sangat menyedihkan, tapi meski begitu, Xiaoyan masih belum jatuh. Setelah beberapa lama, cahaya Guntur akhirnya menghilang dan Xiaoyan berdiri di genangan darah. Meskipun tubuhnya kehilangan kulitnya dan dagingnya meledak, dia tidak terjatuh. Dia benar-benar tidak jatuh. Luar biasa. Mungkinkah dia ingin menggunakan kekuatan fisiknya untuk menyerang keabadian? Bahkan jika dia tidak mati, seharusnya sebagian besar tubuhnya akan hancur berkeping-keping, ucap orang-orang yang ada di aula tersebut. Meskipun tubuh Xiaoyan ditutupi dengan bekas luka, pada kenyataannya ini sudah menjadi keadaan yang sangat luar biasa. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Senyum muncul di wajahnya yang berwarna darah. 250.000 meter persegi. Meskipun tawa Xiaoyan tidak keras, itu menyebar ke sekeliling. Melihat bahwa tidak hanya tidak jatuh, tetapi bahkan sosoknya tersenyum, mereka merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya merangkak dari kulit kepala mereka.
Melihat tubuh berdarah Xiaoyan sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang pada saat ini, daging dan darah yang pecah dengan cepat pulih dan kulitnya juga cepat tumbuh kembali. Seseorang dapat melihat Guntur berenang di bawah tubuh fisik Xiaoyan dan busur Guntur berkedip, dan seseorang dapat dengan jelas merasakan energi dan darah yang kuat memancar dari tubuh Xiaoyan, yang merupakan energi dan darah yang hanya dimiliki oleh tubuh fisik yang kuat. Ini masih bisa lebih kuat lagi, gumam Xiaoyan. Semakin kuat tubuh Xiaoyan, semakin cepat pemulihannya. Setelah memulihkan semuanya, Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke udara. Guntur Hukman Dewa sepertinya tidak berniat mendarat lagi, dan Xiaoyan melihat orang-orang di rumah batu. Jika Guntur tidak turun, maka aku hanya bisa mengundang kalian untuk bertarung. Xiaoyan menunjukkan senyum aneh di wajahnya. Kerumunan itu penuh dengan tanda tanya, dan mereka masih bingung. Tapi 8 penguasa berat Suan Xiaoyan meraung ke arah kerumunan tanpa peringatan apapun. Akhirnya aku mengerti. Apa yang kalian mengerti? Ternyata teriakan dari lantai 4 itu karena dipukuli olehnya. Di antara lantai 3, yang terkuat adalah Dewa Petarung Bintang 7 dengan 5.000 sumber ki. Pada saat berikutnya, ada sosok bergegas keluar, dan dia langsung meninju Xiaoyan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiaoyan juga melakukan bagiannya. Dia bahkan tidak menggunakan 10 api iblis absolut. Dia hanya melonjakkan 24 juta sumber energi asalnya sendiri. Dan lautan Guntur seluas 250.000 meter persegi pada saat ini. Dia juga mengepalkan sebuah tinju gelombang. Kedua tinju bertabrakan dan suara tumpul meletus. Dewa Bintang 7 awal berani berbicara omong kosong di sini. Pria itu jelas sangat tidak senang dengan kesombongan Xiaoyan dan berkata dengan dingin. Melihat ini, mata Xiaoyan juga berkedip. Dia tidak hanya menunjukkan senyuman dan tidak berbicara omong kosong. 7 tapak dewa pembunuh. Tapi 7 tapak dewa pembunuh ini hanya menggabungkan 3 jenis kekuatan. Lautan Guntur, sumber ki, dan tinju dewa penghancur. Tinju itu seperti gunung, dan kekuatan ganas meletus di antara 5 jari, dan sekali lagi membuat pria itu merinding. Ada ekspresi kaget di mata pria itu, dan dia segera mengangkat lengannya yang lain, melonjakkan 50 juta energi asalnya, dan mengguncang ke arah Xiaoyan. Terdengar suara teredam lainnya. Baik pria itu maupun sosok Xiaoyan terkejut. Kemudian di mata ketakutan pria itu terdengar suara tulang retak dari 5 jari, dan kekuatan besar disalurkan ke lengannya. Tepat ketika pria itu menstabilkan sosoknya dan hendak melawan Xiaoyan lagi, ada gemuruh guntur yang berkumpul di langit. Xiaoyan sedikit tidak puas saat melihat ini. Jelas bahwa ada terlalu sedikit guntur. Xiaoyan terbang keluar dan meraung ke arah pria itu lagi. Melihat guntur hukuman dewa yang akan jatuh di udara, mata pria itu menunjukkan kepanikan, seolah-olah dia berteriak di dalam hatinya, "Jangan datang ke sini!" Tapi Xiaoyan tidak berhenti. Tinju api menghantam pria itu lagi. Jadi pria itu tidak punya pilihan selain melawan Xiaoyan. Setelah beberapa lama, suara guntur dari atas menjadi semakin kuat, dan Xiaoyan menarik tinjunya. Pria itu mundur beberapa langkah. Pada saat ini, matanya sudah menatap Xiaoyan dengan ngeri. Jika dia melihat Xiaoyan dengan hati-hati, dia akan menemukan bahwa tubuh Xiaoyan penuh dengan bekas tinju yang masih mengeluarkan asap hitam. Baunya seperti daging yang terbakar. "Terima kasih atas bantuanmu." Xiaoyan masih menatapnya dan menggenggam kedua tangannya. Xiaoyan memukulinya hanya untuk memicu guntur hukuman dewa, yang membuat banyak orang yang bersembunyi di rumah batu di sekitarnya bergidik ngeri. Kali ini, guntur hukuman dewa yang berkumpul di langit bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Setelah guntur hukuman dewa yang lebih kuat memadat, mereka terus mengalir ke arah Xiaoyan. Dengan cara ini, di lantai 3, jeritan menyebar ke lantai 4 dan lantai 2, dan mata orang-orang di lantai 4 masih memiliki ketakutan yang tersisa. Tetapi untuk beberapa alasan, ekspresi orang-orang di lantai 3 juga sama. Lantai 2,
menunjukkan ekspresi yang sangat bingung saat mendengar teriakan dari lantai 3, dan mereka semua hanya bisa menebak apa yang sedang terjadi. 300.000 meter persegi, 400.000 meter persegi, 500.000 meter persegi. Di lantai 3, semua sosok menatap Xiaoyan dengan mata ngeri saat ini. Sebelumnya, mereka tidak peduli dengan urusan orang lain ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Xiaoyan membuat semua orang di lantai 3 dibombardir guntur hukuman dewa. Semakin kuat guntur hukuman dewa, Xiaoyan menjadi semakin bersemangat, dan kegilaan lautan guntur di tubuhnya bahkan lebih gila lagi. Lautan gunturnya telah mencapai 500.000 meter persegi, dan itu adalah kekuatan yang tak terbayangkan. Saat ini, jika aku hanya mengandalkan kekuatan fisik, aku bisa melawan Dewa Petarung Bintang 5. Mata Xiaoyan bersinar terang. Kekuatan dahsyat yang datang dari tubuh fisiknya sekarang membuat mata Xiaoyan bersinar dengan semangat juang, dan tubuhnya memancarkan kekuatan energi dan darah yang kuat. Setelah mencapai 500.000 meter persegi, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke lantai 2. Kegembiraan di mata berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Ketika mereka melihat orang-orang di sekitar mereka, mereka semua menunjukkan keluhan. Mereka hanya merasa bahwa mereka telah menderita penghinaan yang tak terlukiskan, dan mereka belum pernah dianiaya seperti ini sebelumnya. Terima kasih semua. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan menangkupkan tangannya, dan sosoknya menyapu ke arah lantai 2. Setiap orang memiliki garis hitam. Ternyata dipukuli bisa dianggap membantu, tapi tidak peduli bagaimana perasaan mereka. Sepertinya mereka terhina, yang membuat semua orang tidak bisa melepaskannya untuk waktu yang lama. Namun, ketika teriakan datang dari lantai 2, semua orang merasa lega, bahkan tersenyum sinis. Di sudut ruang lain, Rancang meninggalkan aula penjara guntur. Setelah meniru intimidasi Xiaoyan, dia pun tertawa bahagia. Adik junior belum keluar. Rancang sedikit bingung karena Xiaoyan telah memasuki aula penjara guntur selama hampir 10 tahun. Belum, Ratu juga pernah ke sini, dan 3 wanita cantik juga pernah ke sini. Penjaga berkata dan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan memang telah memasuki aula penjara guntur untuk beberapa waktu. Baru saja Yang Mulia telah memasuki lantai atas. Aku khawatir para pendosa di lantai 4 disiksa oleh Yang Mulia. Penjaga itu menjawab, "Apa katamu?" Rancang tiba-tiba menoleh menatap penjaga dengan sangat kaget. Reinkarnasi Yang Mulia telah pergi ke lantai atas aula penjara guntur. Penjaga itu berkata lagi. Mata Rancang tiba-tiba menyusut. Wajahnya dipenuhi keterkejutan, dan dia segera melihat ke aula penjara guntur yang tingginya ribuan meter dan menjulang ke langit. Sosok Rancang langsung terbang ke langit karena lantai atas aula penjara guntur terendam awan guntur di atas. Rancang tergantung di awan guntur, dan guntur di sekitarnya meraung. Rancang melihat ke dalam aula penjara guntur dari luar, dan dia bisa mendengar suara gemuruh yang tak ada habisnya. Adik laki-laki benar-benar memasuki lantai atas. Bahkan di sana tidak ada penjahat. Apa yang ingin dilakukan oleh adik laki-laki? Apakah dia akan langsung menghadapi guntur hukuman dewa? Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kekuatan semacam itu, bahkan Dewa Petarung Bintang 9, tidak akan bertahan sama sekali. Mata Rancang ketakutan, jantungnya berdetak kencang, dan hatinya menjadi tegang saat ini. Dia sangat mengkhawatirkan Xiaoyan. Cahaya guntur berkedip di lantai atas, dan Rancang yang duduk bersila di udara. Saat ini, dia hanya bisa menunggu berita Xiaoyan. Setidaknya untuk saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan nafas kehidupan di lantai atas, dan tidak ada masalah yang serius. Pada saat ini, Xiaoyan sedang berdiri di lantai atas aula penjara guntur, dan di atas kepalanya ada guntur Phoenix yang merupakan sumber semua guntur hukuman dewa terpancar. Ratusan kunci besi di sekelilingnya menjebaknya dan memenjarakannya di sini.
benar-benar jantung guntur. Xiaoyan terkejut melihat lautan guntur menyebar di atas kepalanya dan di belakangnya, yang berisi kekuatan guntur dalam jumlah yang tidak diketahui. Xiaoyan gemetar ketakutan melihat ini. Jantung guntur membuka mulutnya, dan suara yang keluar seperti gemuruh guntur. Matanya berkedip dengan guntur menatap Xiaoyan dengan mengesankan, dan itu meledak dengan permusuhan yang kuat. Di tengah gemuruh yang menggelegar, terdengar suara penuh permusuhan yang kental. Melihat lautan guntur berputar-putar membentuk awan pusaran besar di belakang jantung guntur, dan sepasang mata yang sepertinya tidak memiliki kecerdasan tertuju pada Xiaoyan tanpa fluktuasi cahaya. Seharusnya dia memiliki kecerdasan. Inti Guntur Void memiliki kecerdasan spiritual yang sangat tinggi, termasuk jantung api. Mereka juga dapat dianggap sebagai makhluk cerdas dan abadi sampai batas tertentu. Mungkinkah itu bukan jantung guntur? Xiaoyan sedikit mengerinyit. Dia memandang jantung guntur yang dipenuhi dengan permusuhan yang kuat di langit. Sebelum Xiaoyan berpikir terlalu banyak, jantung guntur dengan keras membuka mulut Phoenix-nya, dan cahaya guntur setinggi langit menyatu, dan sinar guntur mendesis ke arah Xiaoyan yang berisi kekuatan guntur yang benar-benar tak tertandingi sebelumnya. Sinar guntur ini mengandung kekuatan yang sangat menakutkan dan merusak. Meskipun Xiaoyan mengalami lapisan kedua pembaptisan, lautan gunturnya telah menembus hingga 900.000 meter persegi, tetapi pukulan jantung guntur yang dirasakan Xiaoyan adalah krisis kematian. Dengan kata lain, di bawah sinar guntur ini, Xiaoyan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali dan akan meledak menjadi abu terbang dalam sekejap. Tidak heran jika tidak ada seorang pun yang ke lantai atas, bahkan puncak Dewa Petarung Bintang 9 hanya ada di lantai 2. Ini adalah guntur hukuman dewa yang sebenarnya. Mata Xiaoyan juga menunjukkan keseriusan, tetapi dia tidak bergeming sedikit pun. Tapi itu benar, aku bisa menggunakan ini untuk melihat apakah aku bisa sepenuhnya mengendalikan inti Guntur Void. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, avatar iblis abadi muncul di sampingnya. Pada saat ini, avatar iblis abadi telah sepenuhnya menjadi seperti orang tua. Jejak Shijun muncul di antara alis Xiaoyan. Sebelum sinar guntur datang, avatar iblis abadi dan tubuh Xiaoyan saling tumpang tindih. Seluruh tubuh Xiaoyan berkelap-kelip dengan guntur hitam, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat sinar guntur yang menderu. Detik berikutnya, sosok Xiaoyan benar-benar diselimuti oleh sinar guntur yang memekakkan telinga, dan inti Guntur Void juga menyelimuti seluruh tubuh Xiaoyan. Dan avatar iblis abadi meletus dengan kekuatannya. Xiaoyan bisa merasakan bahwa kehidupan avatar iblis abadi dengan cepat berlalu dan seluruh tubuhnya berada di ambang batasnya. Setelah beberapa lama, berkas cahaya menghilang dan tanah dipenuhi dengan guntur. Xiaoyan berdiri kokoh di dalamnya, tubuhnya bersinar dengan cahaya yang menggelegar. 1.000.000 meter persegi. Pada saat ini, mata Xiaoyan bersinar terang dan dia merasakan lautan guntur yang megah di tubuhnya. Avatar iblis abadi dan Xiaoyan segera berpisah dan menyemburkan gumpalan api yang tidak bisa padam, lalu menstabilkan napas kehidupan yang akan menghilang. Inti Guntur Void, apakah tubuhku memenuhi syarat untuk mengendalikan kekuatanmu? Kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Kekuatan fisik hampir tidak cukup. Itu tergantung pada apakah kemauanmu cukup kuat. Suara inti Guntur Void keluar dan Xiaoyan mengangguk berat setelah mendengar kata-kata itu. Aku sudah siap, ayolah. Tubuh avatar iblis abadi bergetar hebat dan jantung guntur hitam seukuran telapak tangan terpisah dari tubuhnya mengambang di depan Xiaoyan. Segera, dengan lambaian tangan Xiaoyan, dia meletakkan avatar iblis abadi yang benar-benar sekarat ke dalam cincin luar angkasa dan melanjutkan hidupnya dengan api abadi, sehingga avatarnya masih memiliki napas kehidupan untuk saat ini. Avatar iblis abadi adalah salah satu dari 12 leluhur dunia kuno, dan iblis abadi status ini mungkin berguna di masa depan. Jadi Xiaoyan untuk sementara menyelamatkan nyawa avatar iblis abadi.
Inti Guntur Void melayang di depan Xiaoyan, memandangi jantung Guntur hitam seukuran telapak tangan, dan kemudian berubah menjadi kilatan hitam dan menyerbu ke dantian Xiaoyan. Perubahan yang mengguncang bumi tiba-tiba terjadi di tubuh Xiaoyan, dan perendaman inti Guntur Void benar-benar merusak keseimbangan dari 3 jantung api. Xiaoyan segera memuntahkan seteguk besar darah, dan energi kekerasan di tubuhnya meluap dengan liar, berdampak gila pada darah Xiaoyan, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Kekuatan yang kuat dan lembut muncul di tubuh Xiaoyan seperti 2 tangan besar, dan kemudian menenangkan 3 jantung api yang kacau dan perlahan mengelilingi inti Guntur Void. Setelah melihat pemandangan ini, Xiaoyan menghela nafas lega. Tetapi saat berikutnya, energi mengamuk dari inti Guntur Void memenuhi seluruh tubuh Xiaoyan, dan lautan Guntur Xiaoyan seluas 1 juta meter persegi juga melonjak. Lautan Guntur seluas 1 juta meter persegi dengan cepat ditelan oleh inti Guntur Void. Tetapi saat lautan Guntur menghilang, denyut pertama inti Guntur Void muncul di tubuh Xiaoyan. Segera setelah yang kedua, ketiga, dan keempat, di tubuh Xiaoyan serangkaian guntur terbuka. Tetapi pada saat yang sama, lautan Guntur juga menghilang dengan cepat. Lautan Guntur yang dikonsumsi berubah menjadi pembuluh darah Guntur. Avatar Iblis Abadi hanya membuka 10 saluran sebelumnya. Tetapi sekarang, Xiaoyan telah menghilangkan lebih dari setengah lautan jutaan Guntur. Pada saat yang sama, ada juga lebih dari 10 pembuluh darah Guntur. Seiring bertambahnya jumlah pembuluh darah Guntur, semakin banyak lautan Guntur yang dibutuhkan untuk membuka pembuluh darah tersebut. Lautan jutaan Guntur dimakan oleh inti Guntur Void. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, Xiaoyan membuka 18 saluran pembuluh darah Guntur. Tetapi ini tidak berarti bahwa Xiaoyan telah berhasil mengendalikan inti Guntur. Pada saat berikutnya, seluruh daging dan darah Xiaoyan meledak, dan inti Guntur Void dengan gila-gilaan menjarah tubuh Xiaoyan. Segera, jeritan menyakitkan Xiaoyan terdengar dari lantai atas aula penjara Guntur, dan jeritan tragis menyebar ke seluruh aula penjara Guntur. Dan banyak orang yang telah diintimidasi oleh Xiaoyan semuanya memiliki mata yang cerah. Akhirnya, apa yang baik dibalas dengan kebaikan. Itu pasti jeritan si bajingan itu. Kurasa dia lebih memenuhi syarat untuk dikurung di sini daripada kita. Suara itu terdengar penuh dengan kebencian. Rancang yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke lantai atas aula penjara Guntur dengan panik. Jeritan yang sangat menyedihkan terdengar dari dalam lantai atas aula penjara Guntur. Teriakan ini tidak diragukan lagi adalah Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.